Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Khilmi Firdausi dengan NIM 060107230013. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Materi kali ini ialah tentang problematika lembaga pendidikan Islam. Langsung saja pada bab pertama, yakni lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia berdiri dan berkembang di berbagai kota dan daerah di Indonesia. Keberadaannya dapat dimulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Akan tetapi, untuk mencapai suatu lembaga pendidikan yang ideal itu tidak ada hambatannya. Berikut beberapa problem yang terjadi saat ini ialah lemahnya visi dan misi lembaga. Apa sih fungsi, visi, dan misi suatu lembaga itu? Dua hal tersebutlah yang menentukan dan merencanakan hal-hal yang diperlukan dalam kegiatan pendidikan. Karena jika suatu lembaga tidak memiliki visi dan misi yang jelas, maka dapat berakibat pada tataran implementasinya yang cenderung berjalan apa adanya. Yang kedua, kurikulum yang overload. Satu hal yang paling penting dalam masalah pendidikan formal adalah pengaturan kurikulum, karena kurikulumlah yang dijadikan sebagai acuan bagi berjalannya proses pendidikan, bahkan termasuk sebagai acuan bagi evaluasi berhasil atau tidaknya proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru ataupun sekolah. Dengan demikian, pengaturan kurikulum yang overload akan menghambat peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Hal yang menjadi problem lain ialah keterbatasan sarana dan prasarana, baik dari segi bangunan, media pembelajaran maupun teknologi. Langsung saja bab kedua, yakni solusi terhadap problematika lembaga pendidikan Islam. Problematika yang terjadi dalam lembaga pendidikan Islam akan terus berkembang jika tidak ditangani secara intensif. Maka hal-hal yang dapat kita lakukan guna meminimalisir ialah: pertama, menentukan visi dan misi yang jelas atau matang serta sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, maka suatu lembaga pendidikan Islam harus merumuskan visi dan misi berdasarkan tujuan pendidikan Islam dengan harapan dan keinginan masyarakat untuk memenuhi cita-cita yang luhur dalam mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas. Yang kedua, merancang kurikulum yang sesuai dengan masyarakat. Lembaga pendidikan Islam seharusnya memiliki kurikulum yang didasarkan pada pandangan tentang tidak adanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Karena manajemen lembaga pendidikan yang baik akan menghasilkan output yang baik pula, sehingga menarik minat masyarakat terhadap lembaga tersebut sehingga menyekolahkan anaknya di sana. Yang ketiga, memperbaiki sarana dan prasarana yang memadai. Tidak dapat dimungkiri bahwa dalam proses pendidikan dan kualitas pendidikan tersebut didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana itu sangat penting dalam menunjang kualitas peserta didik dalam belajar. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.